Dan untuk mengelaborasinya, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban. Halo, selamat sore Pak Zubairi. Ya, selamat sore Mas. Pak Zubairi, ini tanggapan dari IDI soal vaksin Nusantara ini yang tiba-tiba saja muncul, ini menarik sekali. Menurut IDI sangat prihatin dengan kemunculan adanya vaksin Nusantara ini. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya apapun vaksinnya asal bisa terhindar dari COVID-19 sebenarnya bisa saja diterima. Nah, ini dari IDI sendiri mengapa bisa sampai prihatin seperti ini? Iya, jadi intinya sekarang ini kan kita berpikir lebih logis. Namun kalau bicara apalagi menyediakan vaksin untuk masyarakat yang begitu banyak, ya logis dan ada bukti ilmiahnya. Jadi selama bukti ilmiah ya welcome. Tapi sejauh ini apakah ada seperti sesuatu yang ditutup-tutupi dari pengembangan dari vaksin ini yang sekarang ini sudah menuju ke untuk melihat di fase keduanya, Pak? Mengenai pertanyaan mengenai vaksin Nusantara ya. Iya, kita ini amat sangat terbuka asal ada buktinya. Vaksin itu begitu terbukti nanti di fase 3 bagus ataupun fase 3 sementara reportnya bagus, kan pertimbangan banget oleh BPOM untuk dipakai untuk masyarakat. Nah sekarang ini, ya nanti dulu ngomongnya, belum fase 2-nya aja belum. Oke. Kalau misalnya memang kita ketahui bersama bahwa vaksin ini kan sebenarnya katanya menggunakan sel dendritik. Nah ini sebenarnya perbedaannya apa dengan vaksin yang saat ini sudah disalurkan ataupun diterapkan kepada masyarakat ini, Pak? Jadi vaksin kan asalnya macam-macam, yang sel dendrit itu prinsipnya kan begitu kita disuntik atau kita termasukkan virus, maka tubuh dalam hal ini pada T, darah putih ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit. Nah yang limfosit ini ada TB dan yang lain. Limfosit T itu sebagai sel memori, kemudian mengingat virus ini bajunya seperti ini, kepalanya kayak gini. Jadi sifat-sifat gampangnya ini penjelasannya, gampang kenali oleh limfosit T. Jadi limfosit T kemudian setelah mengenali, menginstruksikan kepada sahabatnya limfosit B untuk memproduksi antibodi, sehingga antibodi yang terbentuk bisa melindungi kita terhadap yang Mas. Menurut informasi yang saya dapatkan, vaksin Nusantara ini karena menggunakan sel dendritik begitu, apakah memang prosesnya ini justru lebih lama dan juga membutuhkan modal yang cukup besar begitu Pak, dibandingkan dengan vaksin yang selama ini sudah kita kenal seperti Sinovac dan lain sebagainya? Ya tadi kan kita ngomong limfosit T dalam kali ini untuk dendrit ini mau diambil oleh sel dendrit memorinya ini supaya kenalnya lebih lama, supaya bisa tahan, teorinya bisa tahan lebih lama. Namun itu kita saat ini logis banget itu, namun tidak cukup logis, harus ada buktinya. Jadi kita tunggulah apa berhasil, aman dan efektif. Kalau sudah aman dan efektif, apakah bertahan kekebalan yang disuntik ini tahan 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau seumur hidup. Bahkan vaksin yang beredar sekarang, baik Amerika, baik Jerman, baik yang dari Cina, sama sekali belum ada yang berani klaim bahwa vaksin akan bisa bertahan tahun atau seumur hidup. Jadi jawabannya untuk semua vaksin yang ada sekarang belum tahu akan bertahan berapa lama. Termasuk soal kekebalan seumur hidup ini Pak, yang sempat diklaim bahwa vaksin Nusantara ini cukup baik dalam kekebalan seumur hidup dalam COVID-19 ini. Ya itu saya ngasih contoh bahwa vaksin-vaksin yang sudah established, yang sudah setiganya sudah hampir selesai, sudah ada laporan sementara, itu pun belum tahu jawabannya. Jadi kalau untuk yang vaksin baru ini, nanti dulu belum tentu bisa dipakai. Jadi kita harus yakin dulu bahwa nanti setelah fase 2 selesai, kemudian masuk fase 3, jika fase 2-nya beres, fase 2 itu berarti aman dan efektif dan diuji pada lebih dari ratusan orang, 1.000 lebih. Kalau kemudian itu oke, baru masuk fase 3.
ini adalah pada puluhan ribu relawan dan dari beberapa negara. Nah, kalau fase 3 ini sudah jalan, walaupun belum selesai, kita bisa minta laporan pendahuluannya untuk kemudian dipertimbangkan apakah vaksin Nusantara ini bisa dipakai, tidak. Itu kalau sudah untuk fase 3. Sekarang fase 2 belum selesai, jadi aku nggak bisa jawab. Tapi kalau misalnya untuk sel dendritik ini sendiri yang sejauh yang Bapak ketahui, Bapak pelajari, sebenarnya ini apakah hanya bisa untuk digunakan untuk menangkal virus corona ataukah sebelumnya sudah ada seperti kalau saya tidak salah soal kanker juga menggunakan sel dendritik ini, Pak? Iya, kanker pada beberapa pada penelitian untuk mengatasi kan, tapi belum juga menjadi standar sekarang ini. Jadi kanker dan virus beda banget. Sekarang tidak ada satu yang telah dibikin dari sel dendrit. Sel dendritnya juga kan sebetulnya tidak begitu mudah, kan dibikinnya juga nanti dari satu orang itu seminggu. Jadi, tapi intinya saya welcome kalau kemudian bukti-bukti ilmiah mendukung. Saya program ini kalau benar-benar berbukti ilmiah. Sebelum ada bukti ilmiah, ya jangan dulu dong di media masakan, namun silakan tolong di klinik satu-satunya terbitkan di majalah ilmiah terakreditasi, kemudian setelah fase 2 nanti selesai, ya aman dan efektif, bagaimana desain penelitiannya, bagaimana hasilnya, itu silakan diterbitkan di jurnal kedokteran yang terakreditasi, yang sudah ada peer review-nya, sehingga kita semua sama-sama terbuka. Nanti kalau sudah terbuka di bidang ilmiah, kemudian kita lanjut fase 3, karena kalau fase 3 berhasil, ya bisa dipakai. Kalau belum, artinya masih jauh kita dari pemakaian untuk praktik. Jadi berupa seperti dikatakan mungkin harap-harap cemas, tapi karena ini sesuatu baru dan belum ada buktinya. Walaupun pengembangan vaksin Nusantara ini didukung oleh Kementerian Kesehatan, tetap harus menunggu bagaimana hasilnya juga ya Pak ya? Ya, didukung oleh siapapun. Sekali lagi, kedokteran sekarang untuk memanfaatkan sebuah obat atau vaksin untuk disuntikan, diberikan kepada orang, itu wajib melalui uji klinik fase 1, 2, 3, apakah itu Kemenkes, apakah itu profesor, apakah itu dokter, baik dari Amerika atau dari Australia atau dari manapun, atau dari Indonesia, dari Semarang, tetap saja tahapan ini mutlak harus dilalui uji klinik fase 1, 2, dan 3. Hanya sekarang fase 3-nya tidak selesai total, asal sudah ada laporan pendahuluan dan BPOM yakin dengan laporan pendahuluan itu, maka baru bisa dikeluarkan izin otorisasi yang darurat, artinya. Berarti ini artinya bahwa IDI tidak diikut sertakan dalam pengembangan dari vaksin Nusantara ini, Pak. Sebenarnya seperti apa sih kalau misalnya dalam hal pengembangan vaksin ini, apakah IDI harusnya juga ikut tergabung dalam pengembangan itu? Oh tidak perlu. Jadi siapapun, pusat-pusat penelitian manapun, silakan saja melakukan penelitian. Selama kalau masuk ke media untuk masyarakat, ya kita perlu bukti ilmiahnya. Semua bukti ilmiahnya kemudian bisa diterima oleh kalangan ilmuwan Indonesia. Kalau sudah mau itu baru di penelitian awalnya 1, 2. Kalau dipakai harus menjadi ilmiah diterima oleh banyak kalangan di banyak negara. Syaratnya misalnya Sinovac sekarang kan hanya di China, harus juga di Indonesia, juga di Bangladesh, juga di Turki, juga di Brazil. Demikian pula vaksin Pfizer tidak hanya di Amerika, namun juga di Inggris, di tempat lain uji klinik fase 2 dan 3-nya. Jadi di fase 2 dan 3 ini memang harus kemudian terbuka di banyak orang dan kalau bisa di banyak negara. Kalau fase 3 wajib di puluhan ribu orang. Baik, Pak Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih.